Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra Alia Hidayah, NPM 1917051017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan praktikum keamanan sistem informasi dari pertemuan 1 sampai ke 7. Langsung aja pertemuan 1. Di sini ada jenis-jenis hacker. Yang pertama ada white hat hacker, ialah hacker yang memegang teguh standar etika. Akses ke sistem komputer dilakukan bukan untuk tujuan yang merugikan, tetapi untuk menguji keamanan sistem tersebut. Selanjutnya, kebalikan dari white hat hacker ada black hat hacker adalah hacker yang aktivitasnya menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan seperti cara menghapus berkas, identitas pencurian, penipuan kartu kredit, dan lain-lain. Yang ketiga ada grey hat hacker, ialah hacker yang menganut etika ganda. Jadi sesekali dia menjunjung tinggi etika hacker, namun di sisi lain dia melanggar batas-batas hukum. Yang keempat ada script kiddie hacker, ialah seorang yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun seseorang ini mampu menerobos sebuah sistem komputer dengan menggunakan perangkat lunak atau yang dibuat orang lain. Dan yang terakhir ada hacktivist hacker, ialah hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu seperti politik, agama, ideologi, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut Simon atau Gustavus J. Simon, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Kemudian ada tujuan dari keamanan sistem informasi. Yang pertama ada kerahasiaan, ialah informasi yang kita miliki pada suatu sistem atau database, baik dari organisasi maupun dari perusahaan. Jadi, ini tersedia bagi orang yang berwenang, sehingga pihak yang tidak berwenang tidak dapat informasi tersebut. Yang kedua ada integritas, adalah data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validasi data tersebut masih terjaga. Dan yang terakhir ada ketersediaan atau availability, adalah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user, application, atau sistem yang membutuhkannya. Kemudian ada proses hacking. Yang pertama adalah reconnaissance. Ini adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target. Kemudian yang kedua ada scanning. Ini adalah melakukan scanning terhadap network, melihat servis yang sedang berjalan dan port apa saja yang terbuka. Kemudian ada gaining access. Ini adalah merancang blueprint atau mencari kelemahan dari target yang didapat dari tahap reconnaissance dan scanning. Yang keempat adalah mining access. Jika berhasil memasuki ke sistem, selanjutnya mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root system atau sebagai admin. Biasanya dilakukan dengan mengupload source kode atau shell atau backdoor ke sistem target, sehingga dapat menjaga akses ke sistem dan bisa terhubung ke jaringan. Yang terakhir adalah clearing attack. Ini adalah menghapus jejak dari sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindar dari penelusuran. Selanjutnya pertemuan kedua, langsung aja. Di sini footprinting. Footprinting dikenal sebagai pengintaian, adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik target. Ada beberapa tools yang digunakan. Yang pertama ada Nmap, Whois, DNS Lookup, dan lain-lain. Dan informasi yang didapat adalah IP address, firewall, network map, security configuration, dan lain-lain. Selanjutnya ada inner footprinting dan outer footprinting. Inner footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut, atau istilahnya Anda sudah berada di gedungnya dan menggunakan fasilitas internet gratis. Selanjutnya adalah outer footprinting, adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target. Lanjut ke pertemuan 3. Di sini Nmap. Nmap ini adalah salah satu tools yang digunakan untuk melakukan footprinting, seperti yang dibahas pada pertemuan kedua. Nmap atau singkatan dari Network Mapper adalah sebuah aplikasi atau tools yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Garden Lion atau lebih dikenal dengan nama Fyodor Vaskovich. Aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan.
Output Nmap adalah sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahannya tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi itu adalah tabel port menarik. Tabel tersebut berisi daftar angka port dan protokol, nama layanan, dan status. Di sini ada beberapa status, yaitu terbuka, difilter, tertutup, atau tidak difilter. Yang pertama adalah terbuka, berarti bahwa aplikasi pada mesin target sedang mendengarkan atau listening. Yang kedua ada difilter, berarti bahwa sebuah firewall, filter, atau penghalang jaringan lainnya memblokir port sehingga Nmap tidak dapat mengetahui apakah ia tertutup atau terbuka. Yang ketiga adalah tertutup. Port tidak memiliki aplikasi yang sedang mendengarkan meskipun mereka dapat terbuka kapanpun. Selanjutnya ada tidak difilter. Ketika mereka menanggapi port Nmap, namun Nmap tidak dapat menentukan apakah mereka terbuka atau tertutup. Yang terakhir ada open filter dan close filter. Ketika ia tidak dapat menentukan status manakah yang menggambarkan sebuah port. Selanjutnya kita langsung praktikkan saja toolsnya Nmap. Di sini saya sudah mendownload aplikasinya. Ini adalah tampilan dari Nmap. Di sini kita tuliskan targetnya. Di sini saya menggunakan vClass Unila. Kemudian di sini ada scan. Di sini saya memilih intent scan, kemudian scan. Prosesnya lumayan lama, jadi kita tunggu aja sampai selesai. Nah, ini scan-nya udah selesai. Di sini kita dapat menemukan IP address, kemudian di sini ada port yang kebuka yaitu port 80, kemudian 443 dan 22. Itu saja untuk praktikum Nmap-nya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke pertemuan 4. Di sini kita membahas introducing of SQLi. Injeksi SQL atau dalam bahasa Inggris SQL injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter-karakter pelolos bentukan string yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL atau Structured Query Language, atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya tidak dijalankan sesuai harapan. Selanjutnya tools. Di sini ada tools metode manual dan sini yang menggunakan tools tidak manual. Nah, di sini ada parameter, yang ini untuk manual dan ini yang menggunakan SQL map. Selanjutnya adalah PDF Crack. Ini adalah alat GNU Linux untuk memulihkan kata sandi dari konten file PDF. Kegunaan PDF Crack adalah mendukung penanganan keamanan standar dari semua versi PDF yang dikenal. Kemudian mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna. Kemudian menyimpan atau memuat pekerjaan yang sedang berjalan, dan lain-lain. Kemudian pertemuan 6, enskripsi dan deskripsi. Enskripsi adalah proses yang mengubah teks yang dapat dimengerti menjadi yang tidak dapat dimengerti. Dan deskripsi adalah proses yang mengubah teks yang tidak dapat dimengerti menjadi dapat dimengerti. Kemudian toolsnya yang pertama ada PGP dan VeraScript. PGP adalah singkatan dari Pretty Good Privacy dan merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan autentikasi.
Selanjutnya kita akan praktik dulu untuk enskripsi dan deskripsi. Di sini saya menggunakan tools PGP dan saya sudah mendownloadnya. Ini adalah tampilan dari PGP Tools-nya. Kemudian create PGP key. Di sini untuk membuat password baru. Di sini saya sudah membuat, jadi kita langsung aja enscript file. Kita klik, kemudian kita pilih filenya yang mau di enscript. Kemudian choose. Nah, di sini checklist yang username dan 2 ini di checklist, kemudian langsung enscript. Setelah itu di sini ada liberal filenya, kita buka di sini, coba untuk mengecek apakah dia sudah terkunci atau belum. Dan ternyata sudah terkunci, maka file ini sudah aman. Kemudian selanjutnya untuk kita mengubah yang tadinya di password menjadi tidak di password, caranya dengan mengklik di sini describe, kemudian pilih file yang tadi, kemudian choose. Nah, kita masukkan passwordnya yang sudah kita buat di awal. Kemudian di sini use same folder dan checklist ini. Nah, di sini filenya sudah tidak terkunci, jadi kita bisa dibuka. Mungkin itu saja untuk enskripsi dan deskripsi. Kita lanjut pertemuan 7. FTP di sini, FTP adalah File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mendownload atau mengupload file. Kemudian sejarah FTP. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP dan IP ada, standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Kegunaannya adalah melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Kemudian menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Kemudian mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk dilampirkan di dalam email. Kemudian mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Kemudian mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Dan masih banyak lagi. Kemudian aplikasi FTP client, di sini ada FileZilla, WinSCP dan GFTP. Yang pertama adalah FileZilla. Ini merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan. Ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Namun kekurangan aplikasi ini adalah membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah file atau berkas. Yang kedua adalah WinSCP. Kelebihannya adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi keyboards. Yang ketiga adalah GFTP. GFTP merupakan aplikasi klien yang hanya tersedia di dalam operasi Linux. Aplikasi ini sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan SVP. Namun sayangnya aplikasi ini hanya bisa dilakukan untuk koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.